Pada suatu hari, beberapa mahasiswa Stikes Wijaya Husada mengadakan penyuluhan kesehatan mengenai pengelolaan diabetes mellitus di Desa Ciomas, tempatnya di RT 4 RW 2. Penyuluhan ini diadakan agar para warga tahu bagaimana atau pengelolaan atau keperawatan diabetes mellitus. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak video berikut ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Di sini kami mahasiswa Stikes Wijaya Husada akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pengobatan dan penanganan diabetes mellitus. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan rekan-rekan saya ya Pak Bu. Di sini ada Azhar, lalu Febri, Raffi, Najla, Tiara, dan saya sendiri Chandrika. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti mengenai bagaimana penanganan diabetes mellitus? Belum mengerti, Kak. Oke, Bapak Ibu, saya Azhar. Dan saya Najla. Kami di sini akan menjelaskan materinya ya. Menentukan kadar gula darah yang ingin dicapai adalah langkah penting pertama dalam pengelolaan diabetes mellitus adalah mengurangi, mencegah ancaman risiko yang potensial dialami penyandangnya. Apapun tipe diabetes yang Anda sandang, kadar gula darah mendekati kadar gula darah seperti pada orang normal merupakan sasaran yang harus Anda pertahankan untuk mencegah komplikasi diabetes seperti gangguan jantung, stroke, ginjal, kaki diabetes, gangguan mata. Belajar dari pengalaman klinis dalam merawat penyandang diabetes mellitus selama ini, saya melihat tidak mudah bagi pasien mencapai sasaran gula darah yang diinginkan itu. Salah satu penyandangnya adalah pasien sering hanya mengandalkan obat-obatan, padahal banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi dan membantu pencapaian gula darah yang diinginkan. Makanan yang dikonsumsi, jumlahnya, jenisnya, bagaimana mengonsumsinya, aktivitas sehari-hari. Baik, saya Najla. Di sini saya akan menjelaskan 4 pilar yang penting yang harus dilakukan itu apa saja. Yang pertama itu ada pola makan, 4 sehat dengan sempurna. Kemudian yang kedua itu aktivitas fisik, olahraga. Yang ketiga itu ada obat-obatan. Pada pasien diabetes tertentu, gula darah yang tidak begitu tinggi, yang pertama kali didiagnosis dengan obesitas, diabetes tanpa komplikasi, obat diabetes baru diberikan apabila dengan pola makan yang sehat dan olahraga. Kemudian yang terakhir itu ada edukasi. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Bagi seorang penyandang diabetes, pengetahuannya tentang seluk-beluk penyakit diabetes ini merupakan salah satu kunci penting yang menentukan lamanya harapan hidup mereka. Baiklah Bapak Ibu, materi sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara melakukan perawatan pada penyakit gula di rumah? Baik Pak Febri, apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya Kak, bagaimana pencegahan agar tidak terjadi luka pada kaki penderita penyakit gula? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Febri. Perawatan bagi penderita penyakit gula di rumah yaitu dengan cara yang pertama minum obat secara teratur sesuai program diet yang tepat, olahraga yang teratur, kontrol gula darah teratur, dan pencegahan komplikasi. Jadi untuk perawatan di rumah kita harus benar-benar menjaga pola makanan. Bagaimana Pak Febri? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tiara.
untuk mencegah atau menghindari agar tidak terjadi luka pada penderita penyakit gula atau diabetes mellitus, yaitu dengan cara hindari terlalu sering merendam kaki, hindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dari listrik, kemudian hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku atau menghilangkan kalus, hindari kaos kaki atau sepatu yang terlalu sempit, dan hindari rokok. Itu tadi ada beberapa cara. Apakah sudah bisa diterima, Ibu Tiara? Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, karena pertanyaan sudah dijawab, selanjutnya ada yang akan menyampaikan ringkasan dari materi diabetes mellitus ini. Di sini saya akan memberi ringkasan atau kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini penyakit yang disebabkan oleh peningkatan gula dalam darah. Cara mengatasinya dengan mengatur pola makan, olahraga, aktivitas fisik, dan lain-lain. Diabetes mellitus ini ada beberapa tipe 1 dan tipe 2. Penyakit ini biasanya membuat kaki penderita mengalami luka dan membusuk bila tidak dirawat secara baik dan tidak dijaga pola kesehatannya. Baiklah Bapak Ibu, dari yang telah disampaikan rekan saya tadi, kita mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk pengelolaan pada penderita diabetes mellitus. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.